Air merupakan suatu sumber kehidupan, antara lain untuk air baku konsumsi, pengairan pada pertanian, sarana rekreasi, dan untuk industri. Demikian pentingnya air dalam kehidupan, namun sayang persediaannya sangatlah terbatas. Bumi memiliki 97,5% air asin sehingga hanya menyisakan 2,5% air tawar, di mana 2/3 diantaranya berupa es. Hanya tersisa kurang lebih sekitar 0,5% air tawar di bumi yang bisa dimanfaatkan. Dalam proses mengalirnya air seringkali terjadi pencemaran yang dapat disebabkan berbagai hal, yang diantaranya disebabkan oleh limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga yang terdiri dari berbagai jenis, yang dimana diantaranya itu dibagi menjadi 3, yaitu ada pertama dari limbah basah, yakni adalah sampah-sampah yang merupakan sisa hasil dapur, seperti sampah sayuran, sampah masakan, dan juga sampah makanan. Lalu yang kedua itu ada limbah kering, yaitu adalah limbah yang meliputi sampah plastik, sampah kardus, dan juga lainnya. Lalu yang menjadi topik bahasan kami pada video kali ini yakni adalah limbah cair. Nah, limbah cair ini tuh meliputi limbah sisa air cucian piring yang mengandung air sabun, lalu juga ada air sisa cucian pakaian yang mengandung deterjen, dan juga ada air pembersih lantai, ada air buangan kamar mandi, dan sebagainya. Nah, limbah-limbah tersebut itu umumnya mengandung bahan-bahan kimia yang tidak aman bagi alam. Contohnya seperti surfaktan, itu adalah bahan pembersih, dan juga ada alkyl benzen atau ABS. Nah, yang berfungsi sebagai penghasil busa. Hasil benzen ini tuh memiliki efek yang buruk bagi lingkungan, diantaranya seperti dia itu sulit terurai oleh mikroorganisme dan memiliki efek racun dalam air, karena deterjen ini tuh dapat menghancurkan lapisan eksternal pada lendir kulit ikan yang melindungi ikan tersebut dari bakteri dan juga parasit. Sehingga limbah rumah tangga itu akan menjadi limbah yang berbahaya bagi lingkungan dan alam, yang bakal mengancam kestabilan dan kelangsungan lingkungan hidup kita. Masalah-masalah tersebut bisa diatasi. Yang pertama, limbah organik atau limbah basah bisa diatasi dengan mengolah sampah dedaunan untuk dijadikan pupuk tanaman. Yang kedua, limbah anorganik atau limbah kering bisa diatasi dengan mengolah limbah tersebut agar bisa digunakan kembali. Yang ketiga, limbah cair. Limbah cair ini bisa diatasi dengan membuat SPAL atau sistem pengolahan air limbah. Sistem pengolahan air limbah terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, tahap pengumpulan. Air limbah akan ditampung pada bak pertama sebelum dialirkan pada bak kedua, yaitu tahap penyaringan. Sedangkan pada tangki resapan diberikan arang dan batu koral untuk menyaring zat pencemar. Air hasil pengolahan bisa dipergunakan kembali untuk menyiram tanaman, kloset, cuci piring, pakaian, dan lain-lain. Selama ini kita berpikir bahwa limbah yang dihasilkan dari buangan industri merupakan penyebab utama pencemaran lingkungan. Ternyata, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, limbah domestik justru menjadi penyumbang terbesar. Tidak hanya limbah padat seperti sampah plastik, kardus, dan bahan makanan sisa yang terlihat mengapung di permukaan sungai, akumulasi limbah cair domestik dalam jumlah yang besar juga merupakan penyumbang pencemaran sungai. Terapkan perilaku hemat air yang akan mengurangi buangan limbah cair. Mandi menggunakan shower atau gayung daripada berendam di bathtub, karena selain boros juga menyebabkan limbah semakin banyak. Mencuci piring dengan baskom dibandingkan di bawah keran yang mengalir, jumlah buangan limbah sabun dapat diminimalkan. Cucilah pakaian dalam jumlah yang cukup, minimal 15 helai. Mencuci dengan jumlah yang sedikit-sedikit, lebih boros deterjen dan air, yang pada akhirnya limbah yang terbuang akan semakin banyak. Air rendaman cuci pakaian yang masih mengandung daya bersih dapat digunakan lagi untuk mencuci sandal ataupun lap dapur. Menanam selokan dengan tanaman air dengan jumlah yang diatur dapat menyerap zat pencemar seperti bunga ungu, lidi air, kutoy ruas, dan melati air. Gunakan pembersih rumah tangga yang ramah lingkungan. Pilih deterjen yang ramah lingkungan atau biodegradable. Biasanya deterjen ini mengandung sedikit busa dan air bekasnya dapat digunakan kembali untuk menyiram tanaman.
Kemudian, bersihkan kloset dengan bahan alami seperti cuka, baking soda, maupun lemon. Hindari membersihkan kloset dengan bahan kimia karena akan menghambat pertumbuhan bakteri pengurai di septic tank sehingga menyebabkan septic tank mudah penuh. Kemudian, bersihkan kamar mandi lebih sering sehingga kotoran tidak berkerak dan mengurangi penggunaan bahan pembersih kuat yang mengandung bahan kimia tidak ramah lingkungan.